Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi teori-teori sosiologi. Pertama, menurut Auguste Comte. Tahukah kalian bahwa tokoh yang pertama kali memberikan nama sosiologi adalah Auguste Comte? Berkat jasa-jasanya yang besar dalam meletakkan dasar-dasar ilmu sosiologi, Auguste Comte dianggap sebagai bapak sosiologi. Menurut pemikirannya, sosiologi terdiri atas dua bagian penting, yaitu sosial statistik dan sosial dinamik. Sosial statistik. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara lembaga-lembaga sosial, sedangkan sosial dinamik, yaitu sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari perkembangan lembaga-lembaga sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Comte percaya bahwa pendekatan ilmu untuk memahami masyarakat akan membawa pada kemajuan kehidupan sosial yang lebih baik. Ini didasari pada gagasan tentang teori 3 tahap perkembangan. Perkembangan tersebut pada hakikatnya melewati 3 tahap sesuai tahapan-tahapan pemikiran manusia, yaitu pertama, tahapan teologis. Manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam terdapat kuasa-kuasa adikodrati yang mengatur fungsi dan gerak gejala-gejala alam. Contohnya, sebagai masyarakat Indonesia masih percaya dengan kekuatan-kekuatan gaib. Misalnya, kepercayaan masyarakat Jawa akan Nyi Roro Kidul dan penunggu Gunung Merapi. Yang kedua, tahap metafisis. Pada tahap ini, pengetahuan manusia berdasarkan pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip abstrak yang menggantikan kedudukan kuasa-kuasa adikodrati. Pada tahap metafisik, manusia mempercayai kekuatan alam tanpa pembuktian ilmiah. Manusia belum berusaha untuk mencari sebab dan akibat gejala-gejala yang terjadi. Contohnya, percaya kepada batu besar, pohon, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tahap positif. Tahap di mana pengetahuan manusia berdasar atas fakta-fakta yang ada. Pengetahuan positif adalah pengetahuan tertinggi kebenarannya yang dicapai manusia. Pada tahap ini, manusia telah sanggup untuk berpikir secara ilmiah. Pada tahap ini, berkembanglah ilmu pengetahuan. Yang kedua, menurut Herbert Spencer, dia mengetengahkan sebuah teori tentang evolusi sosial yang hingga kini masih dianut walaupun di sana-sini ada perubahan. Menerapkan secara analog teori Darwin mengenai teori evolusi terhadap masyarakat manusia. Ia yakin bahwa masyarakat mengalami evolusi dari masyarakat primitif ke masyarakat industri. Menurut Sukanto pada tahun 1990, pada bukunya yang berhalaman 484 sampai dengan 485 mendefinisikan evolusi sebagai serentetan perubahan kecil secara pelan-pelan dan kumulatif yang terjadi dengan sendirinya dan memerlukan waktu lama. Evolusi dalam masyarakat adalah serentetan perubahan yang terjadi karena usaha-usaha masyarakat tersebut untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Menurut Sukanto, teori tentang evolusi dapat dikategorikan dalam 3 kategori. Pertama, unilinear theories of evolution, di mana teori ini berpendapat bahwa manusia dan masyarakat, termasuk kebudayaannya, mengalami perkembangan melalui tahapan tertentu, mulai dari bentuk sederhana menuju ke yang lebih kompleks, madya dan modern, dan akhirnya menjadi sempurna, yaitu industrial dan sekuler. Yang kedua, universal theory of evolution, di mana teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahapan-tahapan perkembangan tertentu yang tetap. Spencer mengemukakan prinsip-prinsipnya, yaitu antara lain mengatakan bahwa masyarakat merupakan hasil perkembangan sifat maupun susunannya dari kelompok homogen ke kelompok yang heterogen. Yang ketiga, multiline theory of evolution, di mana teori ini lebih menekankan kepada penelitian-penelitian terhadap tahapan-tahapan perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat.
Tahapan-tahapan dalam proses evolusi sosial dengan tipe-tipe masyarakat dibagi oleh Spencer menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tipe masyarakat primitif. Pada masyarakat primitif, dikatakan bahwa belum ada diferensiasi dan spesialisasi fungsional. Pembagian kerja masih sedikit. Hubungan kekuasaan belum jelas terlihat. Masyarakat dengan tipe ini sangat bergantung kepada lingkungan. Kerjasama sudah terjadi dengan spontan dan didukung oleh hubungan kekeluargaan. Yang kedua, tipe masyarakat militan. Pada masyarakat militan ini, heterogenitas sudah mulai meningkat karena bertambahnya jumlah penduduk atau karena penaklukan. Hal yang penting ialah koordinasi tugas-tugas yang dikhususkan dilakukan dengan paksaan. Cara ini memerlukan sistem-sistem atau bagian-bagian yang dapat mengatur dirinya sendiri. Yang ketiga, tipe masyarakat industri. Pada masyarakat industri, bercirikan suatu tingkat kompleksitas yang sangatlah tinggi, yang tidak lagi dikendalikan oleh kekuasaan negara. Sebagai pengertiannya, masyarakat mengendalikan dirinya sendiri seperti hak menentukan diri sendiri, kerjasama, sukarela, dan keseimbangan berbagai kepentingan. Yang ketiga, menurut Emil Durkheim, sosiolog besar ini dilahirkan di Epinal, suatu perkampungan kecil yang dihuni oleh orang Yahudi di bagian timur Prancis yang agak terpencil dari masyarakat luas pada tanggal 15 April 1858. Menurut Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial. Tahukah kamu apakah fakta sosial itu? Sosial adalah setiap cara bertindak yang telah baku ataupun tidak, yang dapat melakukan pemaksaan terhadap individu. Fakta sosial bersifat eksternal terhadap individu. Fakta sosial bersifat berupa cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang memperlihatkan ciri-ciri tertentu yang berada di luar kesadaran individu. Fakta sosial bersifat umum, yaitu dalam arti tersebar merata dan menjadi milik kolektif, bukan sekedar hasil penjumlahan beberapa fakta individu, contohnya hukum, adat, istiadat, dan cara berpikir berpakaian. Durkheim membagi tipe bunuh diri ke dalam 4 macam. Yang pertama, bunuh diri egoistis. Tingginya angka bunuh diri egoistis dapat ditemukan dalam masyarakat ataupun kelompok di mana individu tidak berinteraksi dengan baik dalam unit sosial yang luas. Lemahnya integrasi ini melahirkan perasaan bahwa individu bukan bagian dari masyarakat. Yang kedua, bunuh diri altruistis. Terjadi ketika integrasi sosial yang sangat kuat secara harfiah dapat dikatakan individu terpaksa melakukan bunuh diri. Contohnya bunuh diri massal dari pengikut pendeta Jim Jones di Jonestown, Guyana pada tahun 1978. Contoh lain bunuh diri di Jepang yaitu harakiri. Yang ketiga, bunuh diri anomik. Bunuh diri ini terjadi ketika kekuatan regulasi masyarakat terganggu. Gangguan tersebut mungkin akan membuat individu merasa tidak puas karena lamahnya kontrol terhadap nafsu mereka yang akan bebas berkeliaran dalam ras yang tidak pernah puas terhadap kesenangan. Yang keempat, bunuh diri fatalistis. Bunuh diri ini terjadi ketika regulasi meningkat. Durkheim menggambarkan seseorang yang mau melakukan bunuh diri ini seperti seorang yang masa depannya telah tertutup dan nafsu yang tertahan oleh disiplin yang menindas, contohnya perbudakan. Yang keempat, menurut Max Weber, baginya sosiologi adalah ilmu yang memiliki kelebihan daripada ilmuwan alam. Kelebihan tersebut terletak pada kemampuan sosiolog untuk memahami fenomena sosial, sementara ilmuwan alam tidak dapat memperoleh pemahaman serupa tentang perilaku atom atau ikatan kimia. Kata pemahaman dalam bahasa Jerman adalah Verstehen. Dengan kata lain, Verstehen yaitu suatu metode pendekatan yang berusaha untuk mengerti makna yang mendasari dan mengitari peristiwa sosial dan historis. Menurut Karl Marx, sumbangan utama Marx bagi sosiologi terletak pada teorinya mengenai kelas sosial yang
tertuang dalam tulisannya yang berjudul The Communist Manifest yang ditulis bersama dengan Fritz Engels. Marx berpandangan bahwa sejarah masyarakat Indonesia merupakan sejarah perjuangan kelas. Menurut Marx, pengembangan pembagian kerja dalam kapitalisme menumbuhkan dua kelas yang berbeda, yaitu kelas bourgeois yaitu majikan terjadi dari orang-orang yang menguasai alat produksi dan kelas proletar yaitu buruh yang tidak memiliki alat produksi dan modal sehingga menjadi kelas yang dieksploitasi oleh kelas bourgeois ataupun majikan. Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.